Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat tani. Dan sebentar lagi kita bakalan memasuki Hari Raya Idul Adha, ya kan? Dan terkait dengan Hari Raya Idul Adha, pastinya bakalan ada kurban, ya kan? Maka Idul Adha pada dasarnya mengajarkan kita untuk selalu mencari makna pada setiap kejadian yang ada di dalam hidup kita. Maka pada video kali ini kita geser sejenak ya sahabat tani, membahas seputar ilmu pertanian karena ada fakta ilmiah yang perlu kita ketahui bersama tentang kurban. Jadi ada peneliti dari Hannover University melakukan penelitian manakah di antara dua metode penyembelihan yang lebih baik, antara metode penyembelihan sesuai dengan syariat Islam atau dengan metode barat dengan pemingsanan terlebih dahulu sebelum dilakukan penyembelihan. Dan untuk membuatnya lebih ilmiah maka dipasangkanlah dua jenis alat, yaitu pertama namanya EEG atau elektroensepalogram buat merekam tingkat rasa sakit yang dirasakan oleh hewan ketika dilakukan penyembelihan, dan alat yang kedua yaitu EKG atau elektrokardiogram buat merekam bagaimana aktivitas jantung hewan ketika darah keluar setelah proses penyembelihan selesai. Dan dalam penelitiannya itu ya sahabat tani, hewan yang dijadikan penelitian memang sudah sesuai dengan standarnya dan secara usia juga memang sudah dewasa dan cukup umur buat dilakukan penyembelihan. Dan untuk meminimalkan dari kesalahan pengukuran, maka hewan yang bakal dilakukan penyembelihan dibiarkan terlebih dahulu beradaptasi dengan dua alat tadi, yaitu EEG dan juga EKG ya sahabat tani. Dan setelah proses adaptasinya selesai, maka siap buat dilakukan penyembelihan. Dan perlu kita ketahui bersama ya sahabat tani bahwa metode penyembelihan sesuai dengan syariat Islam itu harus dilakukan dengan pisau yang memang sudah terasa tajam ya sahabat tani. Dan penyembelihan juga harus dilakukan dengan memotong tiga jenis saluran, yaitu pertama adalah saluran makan, kedua adalah saluran pembuluh darah, dan juga yang ketiga adalah saluran pernafasan. Sedangkan metode barat dilakukan dengan proses pemingsanan hewan terlebih dahulu menggunakan suatu alat namanya captive bolt stunning ya sahabat tani. Dan tujuannya ini tuh biar hewan jadi roboh ya sahabat tani, sehingga tidak memberontak dan memudahkan dalam proses penyembelihan nantinya. Dan sebagai informasi, penelitian ini tuh sudah dilakukan sejak lama, dan hasil penelitiannya adalah pada 3 detik yang pertama grafik pada EEG tidak menunjukkan adanya perubahan, artinya tidak ada indikasi adanya rasa sakit pada hewan yang disembelih ya sahabat tani. Kemudian 3 detik selanjutnya secara bertahap terjadi penurunan grafik pada EEG, dan kondisi ini mirip dengan kondisi hilangnya kesadaran ya sahabat tani. Dan pada 3 detik yang kedua ini juga ya sahabat tani, pada alat namanya EKG atau elektrokardiogram merekam kondisi jantung yang mulai mengalami peningkatan aktivitasnya. Kemudian setelah 6 detik terlalui, EKG pada jantung merekam bahwa ada aktivitas yang luar biasa ya sahabat tani, di mana jantung menarik sebanyak mungkin darah dari seluruh tubuh hewan dan memompanya agar keluar dari tubuh tersebut ya sahabat tani. Tapi anehnya justru pada EEG merekam grafik yang mengalami penurunan ya sahabat tani, dan kondisi ini berarti tidak ada rasa sakit pada hewan yang disembelih tersebut ya sahabat tani. Dan karena semua darah terpompa oleh jantung keluar dari tubuh dari hewan yang disembelih tersebut ya sahabat tani, sehingga daging yang dihasilkan jadi jauh lebih sehat ya sahabat tani, sesuai dengan standar namanya GMP atau Good Manufacturing Practices. Sedangkan pada metode pemingsanan setelah dilakukan stunning ya sahabat tani, maka sapinya kemudian pingsan dan juga roboh. Dan kondisi ini tentu aja bakalan memudahkan dalam proses penyembelihannya. Tetapi ternyata ya sahabat tani, pada alat EEG itu menunjukkan sebuah grafik kenaikan ya sahabat tani. Artinya ada rasa sakit yang luar biasa loh. Dan sebaliknya pada EKG atau elektrokardiogram tercatat adanya penurunan aktivitas pada jantung. Dan kondisi ini mengakibatkan darah gak bisa terpompa keluar semuanya ya sahabat tani. Dan ketika darah tersebut nggak bisa keluar, tertahan ya sahabat tani, kemudian beku di dalam tubuh ternak tersebut, maka inilah yang menyebabkan penurunan dari kualitas daging, sehingga bisa dikatakan tidak sehat atau nggak baik buat kita konsumsi. Nah, gimana menurut pendapat teman-teman semuanya dari hasil penelitiannya?
Lalu sampai di sini pasti bakalan muncul pertanyaan, tapi kok pada saat disembelih hewannya justru malah meronta-ronta gitu kan? Bukannya itu artinya kesakitan, ya enggak? Oke, sulit memang ya sahabat tani buat ngejawab pertanyaan ini secara langsung karena kita sendiri memang nggak pernah disembelih, ya enggak? Tapi pada beberapa sumber ilmiah disebutin ya sahabat tani bahwa reaksi tersebut adalah suatu refleks dari otot dan juga saraf tertentu sebagai respon dari terjadinya proses penyembelihan. Dan berdasarkan rekaman dari EEG atau elektroensefalogram, refleks tersebut tidak ada hubungannya sama sekali dengan rasa sakit karena memang grafiknya justru mengalami penurunan, ya enggak? Dan siapa tahu di antara sahabat tani di sini mau buktikan sendiri gitu kan, gimana sih rasanya disembelih gitu kan? Maka silakan ya sahabat tani, mumpung bentar lagi Idul Adha gitu kan, biar nanti panitia juga nyiapin ember ya sahabat tani buat diambil makanannya, rumennya gitu kan, buat diapain? Dijadikan bioaktivator dalam pembuatan pupuk organik, ya enggak? Bercanda ya sahabat tani. Nah, lalu mungkin juga akan ada yang bertanya gitu kan, apakah metode stunning ini memang tidak diperbolehkan sama sekali dalam proses penyembelihan? Mengingatkan sekarang zamannya udah beda gitu kan, udah modern gitu kan, dan penelitiannya juga udah beberapa puluh tahun yang lalu gitu kan. Maka untuk menjawab hal ini ya sahabat tani, saya harus berpedoman pada sebuah referensi. Jadi menurut referensi dari Halal MUI, syarat diperbolehkannya menggunakan metode stunning itu ada 3 loh ya sahabat tani. Pertama, mempermudah jatuhnya hewan yang akan disembelih serta untuk meringankan rasa sakit. Dan pada poin pertama ini ya sahabat tani, artinya memang harus menggunakan alat atau mesin yang memang sudah sesuai gitu ya sahabat tani. Karena kalau nggak sesuai justru bakalan melukai atau bahkan bikin cedera gitu ya sahabat tani. Dan ini yang pastinya bakalan jadi masalah. Dan sambil sahabat tani dari sebuah referensi disebutin ya sahabat tani, pertama, kalau tidak menciderai tengkorak artinya masih diperbolehkan. Kedua, hanya memar tapi tidak sampai menciderai, bahkan sampai merusak bagian tengkoraknya juga masih diperbolehkan. Tapi untuk yang ketiga, terjadi memar kemudian pada bagian tengkorak ada kerusakan meskipun masih tetap utuh ya sahabat tani, nah itu yang tidak diperbolehkan. Nah, apalagi yang nomor 4 dan juga 5 sudah memar, bagian tengkoraknya rusak, apalagi sampai ada lubang ya enggak ya sahabat tani. Nah, ini yang benar-benar tidak diperbolehkan. Nah, maka di sini ya sahabat tani, kira-kira yakin nggak dulu kita tuh bakalan berhasil pada poin nomor 1 dan juga 2? Kalau memang nggak yakin, mending kita gunakan metode yang seperti biasanya aja ya nggak? Lalu kembali pada referensi dari Halal MUI ya sahabat tani yang nomor 2. Nah, hewan yang roboh karena dipingsankan di tempat penyembelihan apabila tidak disembelih akan bangun sendiri dalam keadaan segar seperti semula. Nah, perlu digarisbawahi loh ya sahabat tani, apa? Dalam keadaan segar seperti semula ya enggak? Artinya, yakin nggak nih ternak yang bakal disembelih itu nggak bakal sedikit pun mengalami cedera. Dan ketika memang kita misalnya nggak jadi gitu ya sahabat tani, maka kembali normal seperti semula. Yakin nggak kira-kira? Kalau memang nggak yakin ya sahabat tani, maka mending gunakan metode yang seperti biasanya aja daripada berisiko ya nggak? Kemudian lanjut pada nomor yang ketiga, penyembelihan dengan sistem stunning tidak mengurangi keluarnya darah, mengalir bahkan akan lebih banyak dan lebih lancar sehingga dagingnya bersih. Nah, pada poin ketiga ini ya sahabat tani masih nyambung ya enggak, dan juga masih berhubungan dengan penelitian sebelumnya tentang berkurangnya darah akibat penurunan kinerja jantung hewan tersebut gitu ya sahabat tani. Nah, jadi kalau kita masih memiliki keyakinan maka silakan gunakan metode stunning, tapi kalau memang tidak maka mending gunakan metode seperti biasanya aja, oke? Nah, jadi seperti itu ya sahabat tani, dan mohon perhatikan dan juga dengarkan baik-baik bahwa video ini dibuat hanya sekedar sharing aja karena bentar lagi kita bakalan menyambut Hari Raya Idul Adha.
Mudah-mudahan informasi ini bisa lebih bermanfaat buat kita semua. Selamat Hari Raya Idul Adha. Mudah-mudahan pada momen Hari Raya ini kita dapat temukan makna-makna positif dari apa yang terjadi pada kehidupan kita. Terima kasih. Saya Rizali Ansar. Saya akhirin ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.